Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan Mio M3. Mio M3 ini kilometernya 44.000 ya. Dan menurut pengakuan konsumennya ini baru pertama kali dibongkar di bagian spiti-nya ya teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisi spiti di kilometer 44.000 untuk sepeda motor Yamaha Mio M3 ya teman-teman. Jadi kita bongkar dulu ya teman-teman. Dan setelah kita lakukan pembongkaran di bagian spiti, ternyata nggak terlalu parah di bagian spitinya ya teman. Ini untuk kilometer 44.000 dan menurut pengakuan konsumen belum pernah dibongkar sama sekali dari 0 km sampai 44.000 km ya teman. Dan kondisinya menurut saya cukup baik ya teman. Dan untuk informasi, motor ini dipakai di dalam kota aja ya teman. Pernah sesekali dipakai ke luar kota, cuman nggak sering. Yang paling sering itu dipakai di dalam kota ya teman. Hampir setiap hari dipakai di dalam kota karena pemiliknya itu bekerja ya teman. Jadi setiap hari dipakai bolak-balik ya, tempat kerja rumah ya teman. Dan permasalahannya yang ada ya, yang timbul di sepeda motor Mio M3 ini bocor ya teman. Setelah kita bongkar spitinya itu seal bagian krokas atau crankshaft depan itu bocor. Dan ini ya, ini untuk rumah roller juga udah agak kemakan sih. Sorry, yang itu kipasnya dan ini rollernya ya. Rollernya udah miring, putarannya itu nggak lagi bulat ya. Udah ada yang kemakan untuk bagian roller. Dan ini untuk cam dan karet camnya tuh udah agak oblak sih teman-teman. Untuk karetnya udah agak oblak dan ini untuk mangkok kampas ganda juga masih oke. Dan ini untuk panbelnya ya. Panbelnya juga menurut saya untuk 44.000 km kalau benar belum pernah dibuka ya juga masih oke sih. Dan kita lakukan pembersihan dahulu untuk bagian area spitinya. Kita bersihkan dari bekas-bekas oli dan untuk ini ya, untuk sealnya nanti kita ganti ya teman-teman. Dan untuk roller juga kita ganti. Dan selebihnya kita lakukan pembersihan aja ya teman-teman. Karena motor ini pun nggak dipakai untuk yang berat-berat. Dan ini untuk jalur rumah roller masih oke. Masih nggak ada yang peyang ya untuk jalur rumah rollernya. Jadi kita bersihkan dan kita pakai lagi yang lama. Kecuali roller kita ganti ya teman-teman. Karena udah putarannya atau bulatannya itu nggak lagi bagus ya, udah miring-miring. Jadi kita bersihkan dulu. Oke, sambil kita bersihkan langsung kita skip aja ya teman, karena pembersihan ya seperti biasa. Oke, lanjut. Dan ini ya, pada motor Mio M3 ini juga bunyinya pada saat putaran pertama atau pada saat langsam ya teman-teman. Itu bunyi tok 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 saat dia langsam, tapi udah digas atau udah jalan dia hilang bunyinya. Dan penyebabnya bunyi itu ada pada karetnya yang udah longgar ya. Jadi cara mengakali tanpa diganti ya dengan dialas seperti ini ya teman. Kebetulan saya mengalasnya dengan seng ya, atau seng plat motor baru lah. Itu kan agak tipis, jadi kita gunting sesuai dengan ukuran karetnya ya teman. Lalu kita masukin. Dan untuk informasi jangan sampai terik banget ya teman, nanti susah dia turunnya. Jangan juga terlalu kendor, nanti percuma. Yang sedang-sedang aja untuk pengganjalannya ya teman. Oke, kita ganjal tiga-tiganya ya teman.
Dan setelah kita ganjal ketiga-tiganya, kita coba dulu, pastikan masih bisa masuk dengan aman dan bisa dicabut dengan aman ya. Baru kita pasang ke crankcase-nya. Dan ini ya, ini untuk rollernya. Rollernya kita ganti dan menggunakan original. Dan ini untuk seal depan atau seal crook asnya ya, juga kita ganti. Dan buat teman-teman yang ingin mengganti seal crook as, diharapkan sebelum pemasangan itu ya dipotong dulu untuk pernya ya teman. Per bagian dalam itu dipotong sedikit, baru dipasang ya. Tujuan dipotong pernya itu untuk agar lebih rapat ya teman-teman. Dan setelah dipotong pernya, nanti dikasih grease di jalur tengahnya. Nanti saya contohkan ya teman. Dan begini ya cara memberi grease atau pelumasnya. Ini di bagian seal kulkas ini ada jalur atau parikan di bagian tengahnya. Jadi kita kasih grease antara ini ya, jalurnya ini kita kasih grease. Kebetulan saya menggunakan grease khusus CVT. Tujuannya agar dia licin ya teman-teman, dan nggak cepat panas ya. Dan setelah dikasih grease, baru kita masukin ke crankcase-nya. Pastikan untuk bagian crankcase-nya udah dibersihkan dahulu, baru kita pasang seal yang baru ya teman-teman. Dan hati-hati untuk pemasangannya ya teman, jangan sampai terburu-buru, pelan-pelan aja, yang penting aman ya teman. Dan untuk teman-teman pemula atau yang baru pernah bongkar CVT, ini ada 3 cincin ya teman. Untuk cincin pertama itu bagian dalam. Sebenarnya 3 cincin ini berbeda-beda. Ada yang ketebalannya sedang dan bisa masuk di crankcase bagian dalam ya, atau sub untuk bagian dalam. Dan ada yang sangat tipis untuk antara bos, setelah bos, ring atau cincin yang tipis, baru masuk kipas ya teman. Dan ada yang sangat tebal untuk di bagian luar sebelum baut atau mur pengunci ya teman. Ini setelah cincin baru masuk rumah roller, bos, camnya ya teman-teman. Baru masuk cincin yang ini, yang cincin yang sangat tipis, lalu baru masuk kipasnya ya teman-teman. Jangan sampai kelupaan satu pun cincinnya, nanti bisa fatal resikonya ya teman. Dan setelah kipas lalu masuk bintangnya, baru masuk cincin yang sangat tebal sebelum mur pengunci ya teman. Oke, jadi buat teman-teman pemula jangan sampai kelupaan atau sampai ketinggalan. Dan ini ya, untuk pengencangan saya menggunakan impact. Dan untuk baut yang depan atau baut rumah roller, kipas atau baut kulkasnya itu menggunakan 17 ya teman-teman kalau Yamaha. Dan untuk rumahan kampas ganda menggunakan 22 ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman, kita dengar dulu suaranya.
Dan motor ini udah selesai di servis dan udah teman-teman dengar suaranya cukup halus ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah.